Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithin, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kajian subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada hal yang terbaik pada pagi hari ini kecuali kita memulai aktivitas kita dengan kebaikan. Kita membuka aktivitas kita hari ini, kita buka dengan kebaikan. Semoga ini bagian dari tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim. Kita sampai kepada akhlak. Kita akan bahas tentang akhlak sabar dan akhlak tegar dalam menghadapi gangguan. Karena pada dasarnya setiap pribadi manusia itu tidak akan lepas dari namanya ujian. Rasulullah tegas mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah itu akan menguji. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, yang pertama kali dilakukan, hamba ini akan dikasih ujian. Kenapa harus dikasih ujian? Karena Allah rindu. Dengan apa? Allah rindu dengan doa-doa mereka. Allah rindu dengan munajat-munajat mereka. Allah rindu dengan rengekan-rengekan mereka. Ini yang kemudian Allah jadikan setiap kali Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum. Jadi Allah kemudian menguji hamba ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga banyak kisah. Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira. Apabila ada seorang hamba, kata Nabi, yang apabila hamba ini ingin dijadikan baik oleh Allah, maka apa yang kemudian dilakukan oleh Allah? Ajjalalahu an uqubata fid dunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat siksaannya di dunia. Jadi kalau ada hamba yang Allah cintai, maka Allah ini mempercepat. Apanya dipercepat? Siksanya. Jadi karena kita pasti punya dosa. Jelas Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Kemudian kesalahan-kesalahan ini sama Allah, kalau Allah mencintai, ajjalalahu an-uqubah. Allah menyegerakan proses apanya? Siksa. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdi arsyarrah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba ini menjadi buruk,
hamba ini menjadi su'ul khatimah, amsaka lahu al-uqubata fid dunya. Allah menahan, Allah menyimpan dosa-dosa itu, adabnya Allah simpan di dunia, maka nanti Allah timpakan itu di hari kiamat. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati karena terjatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati karena keruntuhan bangunan. Dilanjutkan sama Nabi doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati tenggelam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati terbakar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati karena pikun. Padahal semua kematian ini mati syahid. Tapi kenapa kemudian Nabi berlindung kepada Allah? Kenapa kira-kira? Karena kematian ini kematiannya mendadak. Dan orang yang kematian mendadak, dosa-dosanya belum sempat disiksa. Di mana? Di dunia. Makanya Nabi minta perlindungan, padahal itu tenggelam, itu mati syahid. Terbakar, mati syahid. Kemudian terjatuh, mati syahid. Karena keruntuhan bangunan, mati syahid. Tapi kenapa Nabi minta kepada Allah berlindung dari semua itu? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat proses hukumannya di dunia, agar ketika kembali kepada Allah dia dalam kondisi tidak punya dosa. Makanya kematian yang terbaik itu kalau mati sempat sakit dulu. Kalau sempat sakit otomatis apa? Selama sakitnya sabar. Kalau sabar, enggak sabar ya dikepukin juga. Jadi para jamaah rahmati Allah. Makanya kenapa kemudian orang-orang kafir itu banyak kematiannya itu gampang. Orang kafir mati ini gampang. Ditanya, kenapa Ustaz umat Islam itu kalau matinya kok susah, sakaratul mautnya sulit, kenapa orang kafir kok gampang? Karena orang kafir itu punya kebaikan, Allah balas kebaikan itu di dunia, sedangkan orang beriman itu punya dosa, Allah balas dosanya di dunia, kebaikannya dibalas di akhirat. Sedangkan kebaikan orang kafir nggak mungkin dibalas di akhirat. Jadi itu perbedaannya. Makanya kemudian Allah tegas mengatakan di surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi Allah tegas mengatakan walanabluwannakum. Di sini ada dua huruf taukid, huruf penekanan yang menunjukkan benar-benar pasti. Yang pertama ada huruf la. Lam ini namanya taukid. Yang kedua ada nun, hurufnya tasydid di belakang. Ini menunjukkan penekanan. Dan sungguh benar-benar kata Allah, kami akan menguji kalian. Jadi pasti hidup itu nggak akan lepas dari namanya ujian. Jadi kalau mau cari kebahagiaan jangan di dunia, nggak dapat. Di mana dapatnya? Di akhirat. Allah katakan kok, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dunia itu mata', kesenangan, tapi apa? Ghurur, nipu. Coba aja dengan bayangkan, kita melihat orang lain yang kaya ketoannya apa? Lebih bahagia daripada kita. Gampang, tuku iki gampang, ini gampang. Ternyata mereka itu ketika melihat orang yang mohon maaf ya, santai, pagi sudah ngopi, nongkrong, rokokan. Kebayang mereka apa? Hidupnya kok enak iki. Wis gak mikir terlalu berat, pagi sudah ngopi, gorengan, makan. Ternyata hidup tuh simple. Ternyata subhanallah, Allah katakan kalau cari kebahagiaan dunia jangan di sini, jangan cari kebahagiaan. Kalau di dunia itu hanya minta apa? Hasanah. Minta apa? Kebaikan. Apa tanda kebaikan? Kebaikan kita kalau kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kalau mau cari kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat, sedangkan di dunia ini kita masih lelah, kita masih capek, kita masih berjuang, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Baik, jadi Allah katakan kami benar-benar akan menguji kalian menggunakan bahasa ini bisyai'in. Apa arti bisyai'in? Syai'un itu artinya sedikit, kecil. Jadi semua ujian yang Allah timpakan di dunia ini ujiannya kecil. Di surah Al-Baqarah juga Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada kemudian apa? Gak kuat saya menghadapi ujian ini. Enggak ada yang gak kuat. Justru Allah kasih ujian yang seberat itu karena Allah yakin bahwa Anda itu bisa melewati ujian ini. Kenapa Allah katakan tidak mungkin kami, kata Allah, menimpakan ujian di luar batas kemampuan. Yang kemarin kita pikirkan ketika pandemi, kalau begini sampai setahun 2 tahun terus ya opo. Ternyata setahun 2 tahun ya tetap berlalu, artinya bisa untuk melewati itu. Bahkan tetap warung tetap ramai. Subhanallah. Jadi semua ujian di dunia sebesar apapun versi manusia, tapi versi Allah itu apa? Kecil. Kenapa? Tapi kalau nanti urusan akhirat Pak, baru kemudian berubah menjadi besar. Jangan bayangkan apa bentuknya. Contoh, Allah perpanjang kehidupan harinya nanti di hari kiamat. 1 hari sama dengan berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 harinya ketika berada di dalam neraka itu seperti 1000 tahun. Kalau kemudian Nabi Muhammad mengangkat kita, artinya umatnya masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad memperjuangkan untuk bisa memberikan syafaatnya, itu kan bertingkat. Apa kata Allah dalam hadis itu? Fantalaqa fa akhriju man kana fi qalbihi mithqala burratin mithqala sya'iratin minal iman. Wahai Nabi Muhammad, silahkan berangkatlah engkau ke neraka, keluarkan umatmu wahai Nabi Muhammad yang mereka masih punya iman sebesar burrah. Burrah itu gandum bulat, sedangkan syair itu gandum panjang. Ternyata Nabi Muhammad itu apa? Memperjuangkan umatnya yang masuk ke dalam neraka, dikeluarkan masuk ke dalam surga dengan jumlah yang banyak. Fakhraju khalqan katsira, keluar jumlah banyak, tapi di dalam neraka itu masih banyak. Coba kemudian mengatakan, Nabi Muhammad, aku umatmu, tolong. Bayangkan, besok tak tolong. Besok itu berarti kan apa? 1000 tahun kemudian. Itu baru namanya berat. Kalau di dunia ini kecil. Maka para jamaah rahmati Allah, ujiannya sudah Allah jelaskan. Pertama minal khauf, ada rasa takut. Makanya setan itu membuat kita khauf, takut. Mau sedekah takut miskin. Mau zakat takut miskin. Kemudian kalau nggak nabung takut gimana masa depan anak. Jadi setan itu akan membuat kita khauf. Makanya kemudian pandemi kemarin itu Allah mengangkat sedikit rasa aman, ditimbulkan rasa khauf, maka kemudian muncul ketakutan demi ketakutan. Mulai dari yang salaman begini berubah menjadi begini. Nanti begini si rotok wati berubah jadi apa? Dan spoiler banyak lah itu Pak. Itu baru satu Allah angkat apa? Rasa aman. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang paling banyak dilalaikan itu kan 3. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Nikmat apa? Kalau dalam satu hadis apa kata Nabi? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa kata Nabi yang berada di waktu pagi, seperti bapak kita, semuanya kita berada di waktu pagi. Hadis ini tepat, waktu pagi. Kenapa kok berada di waktu pagi? Karena kalau berada di waktu pagi kita masih bisa bernafas, Allah kembalikan nafas kita yang sebelumnya Allah angkat, Allah kembalikan, maka kemudian kita hidup. Makanya ucapan pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Siapa orang yang berada di waktu pagi
Tiga kenikmatan yang Allah berikan. Pertama, mu'afan fi jasadihi, sehat fisiknya. Yang kedua, aminan fi syurbi, aman rumah tangganya. Yang ketiga, indahu qutu yaumi, ada makanan pokok untuk satu hari. Faka'annama izzat laqud dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Jadi orang kaya kalau versi Nabi itu tiga nih. Sehat, aman, ada sarapan, jangkep, seolah-olah dunia berada di dalam genggaman. Tapi bagi mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, gak cukup. Makanya sampai kemudian dibela-belani korupsi. Padahal untuk makan saja sudah 7 turunan gak habis. Kenapa dibela-belani korupsi? Karena nih khauf, takut apa? Takut miskin. Sedangkan bagi orang yang beriman, Allah sudah menjamin. Makanya ayat yang terakhir turun itu kan apa? Jaminannya Allah dua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Artinya Allah sudah menetapkan Islamnya adalah agama yang paling sempurna, maka tidak ada lagi perubahan dari agama yang sebelumnya. Kemudian yang kedua apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Makanya nikmatnya sudah pasti cukup untuk biaya hidup, baru tidak cukup untuk gaya hidup. Makanya orang itu paling banyak penyakit itu karena apa? 3 itu tadi. Pola makan yang tidak teratur, pola hidup yang tidak teratur, sama yang terakhir kakian pola. Itu yang paling banyak menjadikan orang sakit. Yang kedua, wal ju', ada rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, ada kekurangan harta. Wal anfus, ada kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu artinya didaftarkan oleh ulama, kadang dalam rumah tangga kita itu Allah ambil satu demi satu. Allah ambil orang tua kita, disuruh kita bersabar. Allah ambil ibu kita, kemudian kadang Allah ambil saudara, Allah ambil anak. Itu artinya wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyiris sabirin, dan bergembira bagi orang-orang yang sabar. Makanya orang sabar itu tandanya ada 3 gambaran orang yang sabar itu tentang satu musibah. Yang pertama, orang dikatakan sabar itu ketika peristiwa pertamanya. Inna sabra, sesungguhnya sabar itu fi khidmatil ula, di kejadian yang pertama. Contoh kita kematian istri, apa sikap seorang suami di saat mati? Bukan di saat 5 hari kemudian. Kalau sudah 5 hari kemudian sudah apa? Hati sudah mulai bisa menerima. Tapi yang dikategorikan sabar itu ketika kondisi di saat terjadi musibah seperti apa sikap kita. Itulah orang-orang yang disebut dengan sabar. Kalau pengen belajar sabar itu belajar sabar kepada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ini pas 3-tiganya Ummu Sulaim itu apa? Melaksanakan. Pertama, beliau sabar ketika menghadapi kematian anak. Jadi anak beliau itu sakit. Ketika anaknya sakit, kemudian beliau bersabar. Meninggal anaknya, tenang posisi beliau, tidak nangis, tidak kemudian apa teriak-teriak, enggak, tenang. Ketika suaminya datang, namanya Abu Talha, tanya, gimana kondisi anak? Alhamdulillah, anak kita sedang istirahat dengan tenang. Subhanallah. Habis itu Abu Talha nggak ngecek karena sudah istirahat, biarkanlah, biar tenang istirahatnya. Akhirnya kemudian istrinya nyiapkan makan malam. Setelah nyiapkan makan malam, kemudian istrinya itu apa? Mandi, penampilan yang paling indah. Ternyata malam itu kemudian hubungan suami istri. Bayang seorang ibu ditinggal mati anaknya, beliau subhanallah tidak menampakkan kesedihan pada tubuhnya. Ternyata suami itu masih biasa melayani suami. Kira-kira kalau ibu begitu bisa? Anak lo meninggal, belum tiapa anak itu lo, Bu. Ya Allah. Habis itu kemudian setelah selesai berhubungan, memenuhi hajatnya sudah, baru kemudian apa dikatakan begini, Ummu Sulaim, wahai suamiku, tutuplah anak kita biar tenang dia.
Akhirnya kan tetap kepala belum ditutup, jadi kayak orang tidur biasa. Akhirnya ketika suaminya mau nutup ternyata mendapati sudah meninggal. Kecewa pada istrinya, kamu kok bohong? Akhirnya lapor pada Nabi habis subuh, ditanya, apakah tadi malam kamu melakukan hubungan suami istri? Ya Rasulullah, semoga Allah turunkan keberkahan dari anak-anakmu karena kesabaran seorang istri dalam menghadapi musibah ini. Akhirnya benar, beliau punya 9 anak. Ada yang katakan 11 anak, semuanya hafid Quran di usia 9 tahun. Berkat apa? Doanya Rasulullah. Jadi kesabaran itu pertama di kejadian yang pertama, yang kedua ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ketiga tidak menampakkan dengan anggota tubuhnya dengan kesedihan. Itunya orang sabar. Makanya orang sabar itu insya Allah tidak akan pernah bikin status dalam masalah musibah yang ditimpanya. Kalau ada yang senang bikin status apa galau, itu sudah pasti nggak sabar. Kemudian bikin status lagi apa? Bikin mungkin apa? Gambar contoh mie ayam. Kapan bisa beli? Itu kan menunjukkan apa? Dia nggak sabar. Kenapa? Karena tubuhnya menampakkan kesedihan. Dan subhanallah banyak kisah. Salah satunya ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya seorang anak namanya Abdullah. Kemudian ini yang ngisahkan Abdullah. Satu saat kemudian Imam Ahmad itu kondisi sakit. Tadi malam itu tubuhnya panas, apa panas itu? Demam ya, greges. Habis itu kemudian subuh. Habis ini karena tadi malam nggak ketahuan, artinya nggak ke masjid, tidak ngimami, para teman-temannya, sahabatnya kemudian datang mengunjungi. Pertanyaan pertama, bagaimana kabarmu wahai imam? Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, aku berada di atas kenikmatan dari Allah, afiah, sehat. Selesai, itu aja, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi malam katanya panas ya. Apa kata beliau? Jangan engkau tanyakan sesuatu yang aku membencinya untuk ditanyakan. Maksudnya apa? Ojo ngungkit-ngungkit. Maksudnya biar aku itu enggak menceritakan kesedihan. Itu subhanallah, itu orang sabar. Kalau kita kan apa? Iya, tadi malam panas awakku ceritakan, ini menceritakan kesedihan, ini enggak sabar. Ternyata kita ini belum sabar. Kalau ditanya bahkan dilebih-lebihkan. Ya Allah, kemarin tuh saya makan ini muntah, makan itu muntah, gak masuk, watang panas, jadi dilebih-lebihkan. Jadi menunjukkan kesedihan terhadap orang lain. Itu namanya orang yang gak sabar. Nah, biasa sakit, alhamdulillah sehat. Nah, gitu aja jawabannya. Jadi sabar itu 3. Pertama apa? Di kejadian yang pertama, yang kedua apa? Ucapkan inna lillah, yang ketiga apa? Tidak menunjukkan kesedihan itu pada apa? Anggota badan. Ummu Sulaim lo anak masih berbaring, tapi beliau masih mau melayani suami. Wah, subhanallah. Kalau anak berbaring, kemudian kira-kira kalau kita sanggup seperti itu, nangisnya duluan. Tapi kalau Ummu Sulaim itulah bentuk sebuah kesabaran. Makanya orang sabar itu abasyiris sabirin. Makanya Nabi menganjurkan untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wah gak apa. Enggak pernah kena musibah. Gak pernah kematian orang tua? Pernah kan? Terus gimana doanya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu apa? Lah gak cukup. Perintahnya jelas kok. Ketika seorang wanita namanya Ummu Salamah, kematian suaminya yang bernama Abu Salamah, suami yang paling dicintai, suami yang paling disayang, versi beliau adalah suami yang terbaik. Kemudian ketika suaminya mau meninggal, pesan, kalau nanti Allah angkat ruhku, artinya aku meninggal, jangan lupa ikuti pesan Rasulullah. Apa itu? Baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Itu Pak, sunnah ini. Jadi kalau nanti kita lagi bersedih, contoh mungkin apa, kehilangan sepeda motor, jangan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala ya Allah dari musibah yang kau timpakan kepadaku, wa akhlif li khairan minha, dan ganti ya Allah dengan yang lebih baik daripada yang hilang. Hafal? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu yang dihafalkan. Kalau nggak hafal minimal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena yang penting hidup itu barokah. Tapi para jamaah dirahmati Allah, jadi itulah bentuk sabar. Kemudian bersabarlah dan kuatlah kesabaran. Ini tekankan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru. Kalau isbir itu isbirnya perintahnya standar ya. Kalau wasabiru, dan bersabarlah dari gangguan orang kepada kita. Jadi kalau isbiru itu musibah yang Allah timpakan kepada kita, tapi kalau wasabiru bersabar dengan gangguan orang lain. Jadi dengan punya tetangganya kok rewel, ya sabar. Jadi dengan punya tetangganya melihara anjing yang gonggong, ya sabar. Itu namanya wasabiru. Warabitu, dan bersiap siaga. Rabit, bersiap siaga di sini. Kenapa kok dikaitkan dengan sabiru? Ada namanya ribat, pahala ribat. Tahu ribat? Apa ribat itu? Ribat itu artinya orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin dengan umat orang kafir. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu pahalanya setiap malam pahala ribat. Kenapa? Karena satu rumah dengan rumah yang lain saling menjaga untuk keamanan kaum muslimin di Palestina. Kenapa? Karena di samping mereka, di sekitar mereka itu dikuasai orang-orang kafir. Makanya rabit, orang-orang kata Nabi yang matanya dipakai untuk menjaga keamanan kaum muslimin, maka mata ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Makanya menggunakan kata rabit. Warabitu. Sedangkan kita ketika kita bersabar disuruh warabitu, bersiap siaga. Kenapa? Karena satu saat bisa jadi Allah timpakan ujian yang lebih berat. Allah timpakan ujian yang lebih besar. Makanya kemudian kita bersiap siaga dalam menghadapi semua kemungkinan yang Allah ujikan kepada kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Terus bagaimana kalau kondisi negeri kita aman? Bagaimana agar kita mendapatkan pahala rabit? Kalau rabit tadi apa? Menjaga kan? Pahalanya keutamanya seperti itu. Terus gimana kalau negeri kita aman? Nggak ada perang. Maka rabit itu bisa dilakukan oleh kita dengan 3 hal. Kata Rasulullah apa? Isbaghul wudu fil makarih, sempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Yang kedua, wa kathratul uta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid. Yang ketiga, wa intadharus salati ba'da salat, menunggu salat setelah datangnya salat. Fadzalikumur ribat, maka pahalanya kata Nabi seperti orang yang sedang ribat menjaga keamanan kaum muslimin. Wudu, terus apa? Ke masjid, sama biasakan nunggu salat. Biasakan kalau sudah habis salat jangan langsung Allahumma lantas jalan, jangan, tapi yang dibaca Allahumma antas. Nah, kita kan kadang Allahumma habis itu apa? Jalan. Kenapa? Takut nggak kebagian nasi Jumat berkah. Makanya mulai besok kalau ada Jumat berkah taruh di depannya imam. Biar apa? Biar nunggu
selesai sholat jamaah, kemudian sholat ba'diyah, baru kemudian maju ke depan untuk ngambil. Cuma yang jadi masalah kan nggak boleh, apa kata Nabi, la sholata la tusallu bi hadratit ta'am, jangan sholat kalau makanannya sudah dihidangkan. Apalagi dicek iki opo lauk iko, nggak khusyuk. Tapi menguji siapa yang benar dan siapa yang dusta. Kenapa ada ujian? Jangan ya. Alif lam mim ahasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ini bertanya, apakah kalian manusia menyangka ayyatruku Allah akan meninggalkan kalian, ayyaqulu setelah mereka berkata amanna kami beriman wa hum la yuftanun, dan mereka kemudian tidak diuji oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, hijrah, itu biasanya yang pertama Allah uji. Kan banyak kasus hijrah, habis itu kemudian apa? Gak kuat dengan ujian, balik. Ada komunitas hijrah kan, banyak artis-artis hijrah. Ternyata ketika Allah uji, pernah tahu seorang artis itu yang dulu banyak bagian joget-joget. Oh, itu dulu hijrah itu. Ngisi-ngisi apa? Oh, ngisi kajian tentang apa? Belajar untuk istiqamah. Allah uji sedikit, mulai dari jualan tahu pinggir jalan, jualan gorengan. Ternyata apa? Gak kuat, dapat panggilan untuk apa? Joget nih. Karena satu kali joget itu satu episode itu 75 juta. Menjoget dok, Pak. Jualan gorengan. Jadi banyak yang kadang tidak sanggup di situ. Kenapa? Karena Allah akan menguji ketika orang mereka mengatakan amanna, kami benar-benar beriman. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang yang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, dan kemudian dengan ujian ini Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan ungkapan amanna. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga akan mengetahui siapa orang-orang yang dusta dengan ucapan itu. Jadi kalau ada orang sudah mengatakan amanna, kami beriman, maka yang pertama kali dilakukan oleh Allah menguji apanya? Keimanannya. Makanya dulu para sahabat itu Allah uji keimanannya. Salah satu yang paling menarik kisahnya, ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Ard. Dan beliau mungkin jenengan sudah kenal kisah ini. Khabbab bin Al-Ard itu sahabat Nabi dari kalangan Buddha yang terkenal dengan pandai besi. Jadi beliau kalau sudah bikin pedang itu semua orang mengakui tentang kehebatan pedangnya, bikinannya Khabbab bin Al-Ard. Ketika beliau masuk dalam Islam, maka kemudian disiksa sama majikannya. Bentuk siksanya tidak akan jauh dari panas. Karena aktivitas keseharian itu kan beliau membakar apa? Bakar besi. Setelah besi dibakar kemudian mulai memerah, baru dibentuk menjadi pedang. Maka beliau diuji oleh kaumnya, Allah menguji kekuatan imannya dengan apa? Akhirnya kemudian disiksa dengan cara dilepaskan bajunya, ditinggalkan celananya, habis itu kemudian ditarik di atas bara api. Jadi untuk membakar itu, untuk membakar besi itu, lalu ditarik di atas bara api sampai kemudian api itu mati. Gara-gara apa? Gara-gara kulit yang mengelupas dari tubuhnya, gara-gara darah yang mengalir dari tubuhnya, menjadikan api itu kemudian mati. Gak cukup dengan begitu, dia masih tetap mengucapkan kalimat apa? Tauhid, kalimat la ilaha illallah masih tetap dijaga. Allah masih tetap dijaga. Sampai kemudian dibuka bajunya, dibiarkan celananya, hanya disuruh pakai celana, dipakein baju besi, langsung nempel besi itu dengan tubuh. Habis itu kemudian dipanaskan besi itu, dibakar, ditaruh di tengah mentari. Maka ketika mau dilepas baju besi itu kemudian lengket baju besi di kulit-kulitnya. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ala tad'ullaha ala tansurulana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami? Subhanallah, sampai sedetil itu Allah menguji kekuatan iman seseorang di zaman Rasulullah. Sedangkan kita hari ini itu kita terlalu terlena dengan kenikmatan hidup
dunia. Kalau kita lihat orang-orang Palestina, kita mengatakan ya Allah, orang Palestina kasihan. Tapi pada dasarnya orang Palestina melihat kita, mereka kasihan kepada kita. Kenapa? Karena orang Palestina dengan bombardir yang sudah ratusan tahun itu sudah mengajarkan kepada apa? Merubah tujuan hidupnya. Sudah tidak ada lagi meraih kebahagiaan dunia, tapi orientasi adalah meraih kebahagiaan. Jangan perhatikan anak-anak TK itu. Ketika anak-anak TK kemudian ditanya, siapa yang pingin jadi dokter? Gak ada satupun yang angkat tangan. Anak TK. Kemudian ditanya, siapa yang pingin jadi guru? Gak ada yang angkat tangan. Ketika ditanya, siapa yang pingin mati syahid? Semua anak TK wis ngerti mati syahid. Siapa yang pingin mati syahid, semuanya kurang kompak angkat tangan. Kenapa? Karena tujuan hidup beliau semuanya sudah mati syahid. Sedangkan tujuan hidup kita gimana agar 2024 tetap menang. Jadi kita kemudian terlena dengan itu. Para jemaah rahmati Allah. Jadi banyak ujian yang Allah timpakan kepada kaum Nabi yang sebelumnya. Dan orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Salah satunya ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Hadis riwayatnya Imam Ahmad sama Imam At-Tirmidzi. Idza mata waladul abdi, apabila meninggal seorang hamba. Jadi kalau ada seorang anak yang meninggal, berarti kalau ada seorang anak meninggal, Allah menguji siapanya? Orang tuanya. Di sini meninggal itu sebelum baligh. Apabila ada anak yang Allah cabut ruhnya sebelum meninggal. Qala Allahu li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikatnya, qadabtum walada abadi. Kata Allah, wahai malaikat, apakah engkau mencabut ruh hamba, ruh dari anak hamba ini? Fayaqul na'am, benar ya Rabb. Fayaqul qadabtum thamrata fuadi. Apa kalian kata Allah? Kalian telah mencabut nyawa hati mereka. Jadi engkau telah menyebut thamrah fuad. Thamrah itu artinya buah, fuad itu hati. Kata Allah, bah, engkau mencabut buah. Kalau kita buah apa sih? Anak itu apa artinya, Pak? Buah hati. Ada yang mengatakan buah cinta. Wis pokok itu lah intinya. Anak itu kan kalau sekarang, kalau kita masih punya anak masih kecil, anak itu segala-galanya. Gitu. Tapi kalau sudah punya cucu, lo gak digendong, cucunya yang disambut. Saya kalau mudik itu, wis biasa saya. Yang diambil pertama siapa? Cucu. Sudah hilang cintanya ibu kepada aku. Nggak, sudah geser. Jadi yang artinya yang diambil itu yang masih berumur belum baligh. Makanya disebut dengan thamrata fuad. Engkau mencabut buah hati dari seorang hamba. Fayaqul na'am. Maka malaikat mengatakan iya. Fayaqul, Allah berfirman, madza qala amdi. Terus apa yang diucapkan oleh bapak sama ibunya? Apa jawabannya? Qala fayaqul hamidaka wastarja'a. Beliau mengucapkan alhamdulillah wastarja'a, dan kemudian beristirja. Jadi ada ulama yang menganjurkan apa? Kalau ada musibah yang menimpa, jangan istirja dulu, tapi ucapkan apa? Alhamdulillah. Baru setelah itu inna lillah. Mana hadisnya ini? Apa yang diucapkan hamba? Hamidaka. Dia tetap memujimu ya Rabb. Wastarja'a, dan masih mengucapkan inna lillah, istirja. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan sebuah rumah nanti di surga. Wasamu baital hamdi, dan kasih nama rumah itu dengan rumah baital hamdi, rumah pujian. Jadi kalau ada orang yang diuji oleh Allah dengan diambil anak sebelum baligh, di sini 3. Dalam satu hadis dikatakan apa? Barang siapa yang diuji oleh Allah
dengan dicabutnya 3 anak sebelum baligh, maka dia tidak akan masuk neraka. Seandainya masuk neraka itu hanya 1 celupan saja sebagai syarat karena dia melakukan dosa, maka dan baru dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari kesabaran. Dalam hadis yang lain, sabar itu kan ada 3. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya akan kita tampilkan hadis itu adanya di dalam kitab Minhajul Qasidin. Bagaimana keutamaan orang yang sabar. Kenapa harus sabar? Karena masuk surga itu mahal. Masuk surga itu mahal. Ada yang sulit masuk surga, ada yang Allah berikan kemudahan. Salah satu contoh ada namanya Ushairim bin Abdul Ashhar. Dengar kata Ushairim bin Abdul Ashhar. Ushairim bin Abdul Ashhar ini di peristiwanya perang Uhud. Beliau masuk surga itu masuk surga itu belum pernah sujud, belum pernah ngapain, tapi mati masuk surga. Ushairim bin Abdul Ashhar. Ushairim ini masuk surga, peristiwanya begini, beliau masuk Islam. Ketika masuk Islam di saat kaum muslimin sedang berangkat menuju Uhud untuk berperang. Beliau sebenarnya nggak ikut. Jadi semua kafilah suku beliau itu sudah banyak yang berangkat ke Uhud duluan. Kenapa? Untuk membela Islam, panji kaum muslimin. Sedangkan Ushairim nggak mau ikut perang. Tapi kemudian setelah perang berkecamuk, beliau menyusul ke Uhud. Karena dari Madinah ke Uhud itu kan apa? Jaraknya sebentar. Nyusul ke Uhud. Sampai di Uhud ketemu dengan Rasulullah. Baru bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Tanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Salat ya. Kata Ushairim, tidak usah. Ayo ambil pedang. Ambil pedang, perang. Setelah bersyahadat kemudian langsung perang, mati di tengah peperangan. Selesai perang Uhud, semua sahabat sudah dikumpulkan syuhada Uhud. Ada 70 syuhada Uhud. Kemudian sukunya Ushairim ini kaget. Lah kok no wong iki? Karena berangkatnya apa? Nggak tahu terakhir karena dia nggak mau ikut perang. Ini subhanallah. Ketika saya kaget, loh kok ada orang ini Pak? Ternyata beliau itu masuk Islam, syahadat di hadapan Nabi, baru setelah itu langsung perang. Rasulullah mengatakan ini loh laki-laki yang jidatnya belum pernah menyentuh tanah untuk bersujud, tapi Allah sudah jamin dia masuk ke dalam surga. Sedangkan kita yang jidat sampai kosong ini belum apa? Belum pasti. Makanya kemudian ketika Mu'adz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anin nar. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku ya Rasul, amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari, memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah? Nabi nggak langsung mengerjakan ini ndak, tapi Nabi mengatakan, ya Mu'adz, laqad sa'altani an 'adzim. Wahai Mu'adz, engkau tanya kepadaku itu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun ala may yassarallah. Dan sesungguhnya Mu'adz, masuk surga itu mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Jadi kan ada yang Allah mudahkan, ada yang Allah berikan kesulitan. Kita nggak tahu ini masuk yang mana ini, kemudahan atau yang kesulitan. Yang kemudahan kayak tadi, nggak pernah sujud tapi sudah masuk surga. Sedangkan yang sulit, buahnya orang yang ingin masuk surga tapi butuh pengorbanan. Makanya ayat ini menggambarkan masuk surga itu secara umum itu adalah perkara yang sulit dan sangat mahal. Dalam satu ayat, ya hafal insyaallah semua ayatnya ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum terjadi peristiwa-peristiwa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Massathumul basa wad dharra, Allah timpakan kepada mereka al-basa, baksa, kesengsaraan, wad-dharra, dan kesulitan-kesulitan, wazulzilu, bahkan goncangan. Kan ada yang digoncang dengan ekonomi, ada digoncang dengan apa goncangan hidup.
ada digoncang dengan keluarga, bahkan kadang ada digoncang suami sama istri tengkar, hartanya buahnya, tapi kenapa kok si cerai? Kenapa bisa cerai? Yang paling banyak orang cerai itu biasanya kenapa? Faktor ekonomi. Lagi ekonomi ini berlebih, kenapa kok masih cerai? Karena yang menjadikan bahagia itu bukan kita. Kalau domirnya, pelaku, fa'ilnya, Allah katakan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Yang menjadikan sakinah itu suami, istri. Pelakunya litaskunu, yaitu siapa? Kalian, wahai para suami. Sedangkan untuk sakinah, mawaddah warahmah itu bukan karena faktor suami, bukan karena faktor istri. Siapa yang menjadikan mawaddah warahmah? Allah. Makanya kemudian waja'a litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Waja'ala, menjadikan. Siapa yang menjadikan di sini? Allah. Makanya orang bahagia itu bukan karena suaminya yang kaya, bukan karena istrinya yang kaya, tapi karena Allah yang menghendaki. Makanya jangan pernah lepaskan dalam kehidupan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul juga berkata walladzina amanu ma'ah, dan para sahabat yang bersama dengan Rasul itu puncaknya sampai berkata mata nasrullah. Ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini turun? Ala, ketahuilah kata Allah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Cuma kadang kita yang kurang sabar. Makanya di surah apa itu? Ayat inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan dengan al usri, kesulitan, yusra, bukan habis gelap terbitlah terang, enggak. Yang benar itu apa? Dengan kegelapan bersamaan ada terangan. Cuma kadang kita ini belum sadar, akhirnya kemudian sudah putus asa. Inilah yang menjadikan kemudian Allah murka kepada orang-orang yang putus asa. Jadi masuk surga itu mahal, makanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Yang tidak kalah pentingnya butuh kesabaran. Sabar dalam perkara apa? Dalam perkara 3 hal, insya Allah pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas, dan juga keutamaan-keutamaan bagi orang yang bersabar. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.